Ini kan sudah dibongkar, tapi kasusnya itu mulai menyambar kemana-mana. Sebelumnya disebut bahwa HGB-nya itu terbit di era Menteri ATR Hadi Cahyanto dan Wakil Menterinya Raja Juli Antoni. Dua-dua orang ini, dua-duanya dua orang Jokowi semua ya. Masuk akal kalau terbitnya di era dia. Kemudian, tapi kok belakangan disebut terbit itu di era menterinya AHY. Sementara para menteri yang disebut namanya itu menyatakan itu kewenangan penerbitan itu di level Kakantah Tangerang, Kepala Kantor Pertanahan Tangerang. Tapi saya kira persoalannya ini kan bukan di era siapa terbitnya, tapi kepentingan siapa. Dan kita tahu di situ ada korporasi besar yang terkait lari-larinya juga ke Jokowi juga gitu. Soal pagar laut, pagar bambu itu akhirnya beruncing pada satu pertanyaan mendasar. Kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari? Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan. Mau menterinya AHY atau siapapun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2. Pertanyaannya begitu sebetulnya kan. Dan orang akhirnya mesti dapat semacam kepastian siapa yang bertanggung jawab di situ. Ya para menteri tentu mengeluarkan sertifikat, mengeluarkan HGB segala macam. Tetapi selalu di belakang aspek administrasi itu ada untung rugi yang mesti dikalkulasi. Ruginya udah ketahuan, yaitu merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak rakyat, tapi untungnya tiba di mana? Tiba pada korporasi, ya dengan sendirinya tiba pada korporasi. Tetapi korporasi ini melayani siapa sebetulnya tuh? Jadi itu pertanyaan mendasar di kita. Ya hiruk pikuk masih akan berlanjut, tapi orang ingin lihat apakah ada semacam indikasi awal bahwa pagar itu semacam prasyarat untuk memperluas penguasaan lahan di situ. Oke. Di belakang itu ada pertanyaan lebih mendasar tuh. Kira-kira kong kaling kong siapa dengan siapa yang menyebabkan pagar itu akhirnya tumbuh lalu dirobohkan tuh. Jadi kalau netizen atau para pengulas kritis mulai mempertanyakan di belakang pagar itu jangan-jangan ada kepentingan dinasti Jokowi. Kan itu pertanyaan yang umum aja. Karena orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat. Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan. Jadi kelihatannya itu akan jadi sasaran penelitian. Kan mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat, kejaksaan, polisi, KPK itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal. Entah itu sifatnya penelitian, penyidikan. Tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa, yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa. Nah itu yang memungkinkan kita percaya atau kita bisa tumbuhkan kepercayaan bahwa yang dimulai sebagai satu aksi radikal oleh Presiden Prabowo harus juga berakibat pada tudingan radikal atau pemeriksaan radikal terhadap kekuasaan yang menyebabkan pagar itu berdiri. Kira-kira itu sensasi yang nggak ditunggu oleh publik hari-hari ini.